Selamat pagi, terimalah salam kasih dalam Dhamma. Soti Hontu, Namo Buddhaya. Para umat yang berada di rumah, harap bisa menyiapkan gelas kosong dan gelas berisi air untuk pelimpahan jasa nanti. Saya informasikan, puja bakti juga dilakukan secara offline dengan batasan 30 umat yang bisa hadir langsung di wihara setelah mengisi daftar kehadiran yang dikirim di grup WhatsApp Samaki Wirya atau konfirmasi melalui nomor admin yang tertera di Instagram Samaki Wirya. Puja bakti pada hari ini akan diisi oleh Yang Mulia Santa Seno dengan topik serupa tapi tak sama. Pemimpin puja bakti dipersilakan menyalakan lilin dan dupa. Para umat dipersilakan menyanyikan lagu Kami Memuja. Di sini kami memuja namamu, Sang Buddha, bersama air dan bunga, pelita dan dupa. kami berlindung padamu yang maha suci dan sempurna. Kami berdoa duduk bernamaskara, mohon perlindunganmu. Kami berlindung padamu yang maha suci dan sempurna. Kami memuja duduk bernamaskara, terpujilah namamu, terpujilah Sang Buddha. Ya, baik. Bagi Bapak Ibu yang berada di rumah masing-masing maupun yang berada di wihara, silakan dibuka buku paritanya halaman 23. Marilah kita bersama-sama membacakan nama Karapata. Arahang Samma Sambuddho Bhagawa. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa. Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Swakato Bhagavata Dhammo. Swakato Bhagavata Dhammo. Dhammang namasami. Dhammang namasami. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho. Patipanno Bhagavato Sawaka Sangho. Sanghang namami. Sanghang namami. Yamamhako mayang Bhagawantang saranang gata. Yono Bhagavasata. Yasaca mayang Bhagavato dhammang rocema. Imehi sakarehitang Bhagawantang
Sasa dhammang sasawaka sanggang apipucayama. Selanjutnya, pembacaan parita yang dipimpin oleh pemimpin puja bakti. Para umat mengikuti secara bersama-sama. Andamayang buddhasa bhagavato bababhakhana makarang karomase. Namo Namo tassa bhagavato arahato sama Tassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Andamayang sarana kamana pathang bhanamase. Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanggang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi sanggang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi sanggang saranang gacchami. Andamayang buddhanusatinayang karomase. Iti pisom bhagava arahang samma sambuddho. Wicacarana sampano sugato lokawidu. Anuttaro purisa dhammasarati. Sata dewa manusanang Buddho Bhagavati. Andamayang dhammanusatinayang karomase. Swakatom bhagavata dhammo. Sanditiko akaliko ehipasiko. Opanaiko pacatang weditabo vinyuhi. Andamayang sanghanusatinayang karomase. Sopatipanno bhagavato sawaka sangho. Ujjupatipanno bhagavato sawaka sangho. Nyayapatipanno bhagavato sawaka sangho. Samicipatipanno bhagavato sawaka sangho. Yadidang catari purisa yugani ata purisa pogala. Esam bhagavato sawaka sangho. Ahuneyo pahuneyo dakineyo anjali karaniyo. Anutarang ponyaketang lokasa. Andamayang sacakirya gatayo bhanamase. Nati me saranang anyang
Buddho me saranang warang etena sajja wajena soti te hotu sabbada nati me saranang anyang Dhammo me saranang warang etena sajja wajena soti te hotu sabbada nati me saranang anyang sanggo me saranang warang etena sajja wajena soti te hotu sabbada. Buka halaman 97. Anda mayang bojangga paritang banamase bojangga sati sangkato dhammanang wijayo tatha wiriyampi tipasadi bojangga jatata pare Sammadupe kabojangga satete sabadasina munina samadakata bawita bahulikata sangwadhanti apinyaya nibbanaya cabodiya etena sajja wajena soti te hotu sabbada ekasming samaye nato mogalanan cakasapang gilane dukite diswa bojangge satade sayi tecatang abinanditwa roga mucing sutang kane etena sajja wajena soti te hotu sabbada ekada dhammarajapi gelanye napipilito Cunda tere natanyewa Bhanna petwa nasadarang Sammodit waca abada Tamha wudhasita naso Etena sajja wajena Soti te hotu sabbada Bahinna teja abada te nanampi mahesinang magahata kilesawa patano patidammatang etena sajja wajena soti te hotu sabbada. Selanjutnya, meditasi dipimpin oleh pemimpin Puja Bakti. Ya, mengawali tahun baru ini, marilah kita kembali melakukan kebajikan dengan mengawali dengan pembacaan parita. Lalu kita sekarang berlatih meditasi lebih kurang 10 menit. Marilah kita bersama-sama menggunakan objek cinta kasih. Kita pancarkan cinta kasih ke sekitar kita. Semoga dengan meditasi cinta kasih ini bisa membawa kebahagiaan bagi kita semua. Meditasi bisa dilanjutkan.
tetap dalam kondisi tenang, perlahan-lahan kita keluar dari meditasi kita, pelan-pelan dengan penuh kesadaran membuka mata. Meditasi dapat diakhiri. Sabe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Selanjutnya, permohonan 5 sila yang dipimpin oleh pemimpin puja bakti. Selamat pagi, Bante. Ya, selamat pagi. Pagi, Bante. Marilah kita bersama-sama melakukan permohonan 5 sila. Mayang Bante saranena saha Pancasila niyajama dutiyampi mayang Bante saranena saha Pancasila niyajama tatiyampi mayang Bante saranena saha Pancasila niyajama. Yamahang wadamitang wadeta. Amma Bante. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. 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 Buddhang saranang gacchami. Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami.
Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi sanggang saranang gacchami. Saranaгаmanang paripunang. Amma bante. Panatipata weramani sikkhapadang sammadiyami. Panatipata weramani sikkhapadang samadiyami. Adinadana weramani sikkhapadang sammadiyami. Adinadana weramani sikkhapadang samadiyami. Kamesu miccacara weramani sikkhapadang sammadiyami. Kamesu miccaccara weramani sikkhapadang samadiyami. Musawada weramani sikkhapadang sammadiyami. Musawada weramani sikkhapadang samadiyami. Surameraya majapamadatthana weramani sikkhapadang sammadiyami. Sorameraya majapamadatthana weramani sikkhapadang samadiyami. Himani pancasikkhapadani selena sugating yanti selena bhoga sambada selena niputing yanti tasma silang wisodhaye. Amma bante. Sadu, sadu, sadu. Selanjutnya, Dhammadesana oleh Yang Mulia Santaseno diawali dengan pembacaan Dhammadesana Aradhana yang dipimpin oleh pemimpin Puja Bakti. Ya, baik. Yang memegang buku Parita bisa membuka halaman 47. Marilah kita bersama-sama melakukan permohonan Dhammadesana. Brahma Jaloka Dipati Sahampati Kathanjalian Diwarang Ayat Catang Santindasatam Paraja Kajatika Desetu Dhammang Anukampimang Pajang. Ya, mari Bapak dan Ibu, saudara-saudari sedama, kita bersikap anjali seraya mengagungkan Guru Agung kita Sang Buddha Gautama. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Kalena dhamma sawanang
Eta manggala mutamanti, mendengarkan dhamma pada waktu yang sesuai, itulah berkah utama. Pertama-tama yang saya hormati Romo Ramani Pandita, yang saya hormati pemimpin Puja Bakti, ya sepertinya saya kenal ya suaranya, walaupun mukanya tidak terlihat. Ya. Yang saya hormati Bapak dan Ibu, saudara, saudari sedama, Wihara Samagiwirya Malang. Ya. Selamat pagi, terpujilah Sang Bhagawan, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Pada pagi hari ini, Anda sekalian, baik yang hadir di Dhammasala maupun yang mengikuti melalui Zoom aplikasi, pada kesempatan pagi hari ini tentu telah melakukan kewajiban sebagaimana umat Buddha. Biasanya kegiatan pada umumnya puja bakti di beberapa tempat biasanya itu dilaksanakan ya pada hari Minggu, dilaksanakan pada hari Minggu, memang tidak semua, tetapi ya pada identiknya memang kebanyakan hari Minggu. Nah, pada kesempatan pagi hari ini, walaupun kita tidak bisa ya bertatap langsung secara face to face, tetapi masih bisa bertatap melalui ya media Zoom, sehingga bisa kita bisa bertemu dan Bapak dan Ibu bisa mendengarkan Dhamma. Kembali ke masa lalu, kalau tidak salah ingat, dulu saya pernah ya mengisi kegiatan ceramah di Wihara Samagiwirya. Ya, pada waktu itu saya masih menjadi seorang samanera. Saya tinggal di Padepokan Dhammadippa Arama, yang muridnya Bante Kanti. Ya, Bante Kanti. Saya lulus dari STB Kertarajasa pada tahun 2018. 2018, pengabdian 3 bulan. Pengabdian 3 bulan, ya sebenarnya 1 tahun ya. 3 bulan, nah setelah itu saya melanjutkan ya menjadi biku. Melanjutkan menjadi biku. Ya kalau samanera yang lanjut, ya bisa sampai 1 tahun. Tapi kalau mau jadi biku, tepat pada bulan Maret, saya ditabiskan menjadi seorang biku. Yang saat ini saya telah memiliki angka wasa yaitu 3 wasa. Sudah 3 wasa, ya tidak terasa ya. Yang dulunya memang ketika ingin ya menjadi biku, saya pikir
menjadi biku lebih baik ya daripada jadi samanera. Ya, dalam artian bukan berarti menjadi samanera tidak baik-baik semua, tetapi lebih baik. Yang dimana ketika menjadi seorang biku ya banyak ya kebajikan ya. Saya mengalami sendiri banyak kebajikan yang terkondisi yang memberikan pelayanan kepada umat ya, kepada masyarakat, dan inilah yang sebenarnya suatu bekal kebajikan yang tentunya akan menjadi faktor pendukung untuk realisasi pencapaian kesucian. Begitu pula dengan Bapak dan Ibu yang sering mendengarkan dhamma, yang sering mempraktekkan dhamma, apalagi mengikuti kegiatan puja bakti. Ya, jika tidak di kehidupan saat ini mencapai tingkatan kesucian, maka di kehidupan yang akan datang, kehidupan selanjutnya ya bertekad beraditana ya bisa lahir sebagai manusia ya mengenal ajaran Sang Buddha. Ya mengapa Bante kok berkata pencapaian tingkat kesucian? Oh Bante terlalu tinggi Bante. Ya memang demikian. Ya kalau kita terlalu pesimis bahwa tidak bisa mencapai tingkat kesucian, kita akan menjadi orang yang terpuruk. Kita akan menjadi orang yang mudah patah semangat. Tetapi memang demikian. Ya tujuan di agama Buddha adalah untuk mencapai tingkatan kesucian. Ya untuk memperoleh kebebasan akhir dari duka. Makanya kita harus lebih optimis. Ya, tapi tidak terlalu optimis banget, tetapi optimis bahwa ajaran Buddha itu masih ada, ya masih bisa kita pelajari dan masih bisa kita praktekkan. Nah, sedikit cerita lagi, saya wasa pertama saya di Wihara Dharma Ratna, ya, tapi sana di Wihara Dhammacakka. Kemudian wasa kedua ya, di Wihara Jakarta Dhammacakka Jaya, dan wasa ketiga saat ini saya kembali ya ke Wihara Dharma Ratna. Ya. Dan tahun ini ya tahun 2022 sesuai dengan keputusan Sangga, saya dipulangkan ke Kalimantan. Ya, tugas di Kalimantan. Nah, tidak terlalu panjang lebar ya pada kesempatan pagi hari ini ya sesuai dengan permintaan tema yang sebelumnya ya diminta, yaitu saya mengangkat tema yaitu mengenai ya serupa ya, tapi tak sama. Nah, ini lupa apa Bante kok serupa tapi tak sama. Nah, ini nanti ada penjelasannya ya. Nah, di dalam menjalani kehidupan ini kita sering melihat ya perbedaan dari antara makhluk lain dengan yang lainnya ya, termasuk di kehidupan kita. Di kehidupan kita itu memiliki banyak suatu keberagaman ya, suatu corak yang berbeda-beda. Nah, karena kita memiliki banyak perbedaan, bagaimana suara saya jelas? Jelas, Bante. Jelas, Bante. Jelas. Jelas, Bante. Nah, jadi di dalam kehidupan ini kita banyak mengalami ya, berbagai macam ya, suatu keberadaan yang pada identiknya adalah sama. Ya, di dalam kehidupan ini kita adalah sama dalam artian kita sama-sama dilahirkan atau serupa. Ya, sama-sama dilahirkan, sama-sama dikondisikan oleh kama, ya perbuatan masa lampau
baik perbuatan yang buruk maupun perbuatan baik. Nah, selagi kita dilahirkan, selagi kita punya batin dan jasmani, maka kita tidak akan terlepas dari yang namanya kama atau perbuatan yang nantinya akan menghasilkan buah dari kama ya, atau kama vipaka. Nah, di dalam keseharian kita mungkin kita bertanya-tanya, Bante, mengapa ya saya dengan yang lainnya itu kok berbeda? Ya, saya kok walaupun kembar misalkan sifatnya kok berbeda. Ada yang kembar tapi sifatnya itu beda. Ya, walaupun secara fisik itu sama. Ya. Nah, di dalam Majjhima Nikaya Chulakama Vibhanga Sutta ya, ada percakapan Sang Buddha ya, dengan Brahmana Subba. Nah, Brahmana Subba ini adalah putra Todeya. Mungkin pernah baca cerita atau pernah mendengarkan ya tentang Brahmana Todeya yang begitu pelit. Ya, ini saya tidak terlalu membahas ya, Brahmana Todeya, tapi saya membahas tentang Brahmana Subba. Brahmana Subba ini adalah anaknya dari Brahmana Todeya. Nah, pada suatu ketika si Brahmana Subba ini bertanya, Bante, mengapa ya di dunia ini mengalami banyak perbedaan? Contohnya makhluk satu dengan yang lainnya. Ada, saya kutip ya, ada mereka yang berumur pendek dan ada yang berumur panjang. Nah, ada yang berpenyakit dan ada yang sehat. Nah, ada yang buruk rupa dan ada yang cantik. Ada yang tidak berpengaruh dan ada yang tidak berpengaruh. Ada yang miskin dan ada yang kaya. Ada yang berkelahiran rendah dan ada yang berkelahiran tinggi. Yang terakhir adalah ada yang bodoh dan ada yang bijaksana. Nah, ini si Brahmana Subba ini bertanya-tanya, banyak sekali ya perbedaan-perbedaan yang di dalam kehidupan saat ini sepertinya itu tidak sesuai, ya, tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Seharusnya kita berumur panjang, tetapi kok malah berumur pendek. Ya, seharusnya dalam kehidupan saat ini mereka sama-sama memiliki kualitas batin yang sama, ya ternyata semuanya itu tidak sama. Ya, keberuntungan dan keberhasilan pun juga ada perbedaannya. Ya, di dalam kehidupan kita sehari-hari mungkin berpikir, ya mengapa ya ada yang berumur panjang dan ada yang berumur pendek. Nah, kemudian Sang Buddha menyampaikannya dari yang sudah disebutkan, ya 7 tadi. Wahai Brahmana Subba, semua makhluk adalah pemilik perbuatan mereka sendiri, terwarisi ya, oleh perbuatan mereka sendiri, kemudian bermula dari perbuatan mereka sendiri yang bergantung pada perbuatan mereka sendiri, dan apapun yang dilakukan maka itulah yang akan mereka warisi. Mengapa di sini Sang Buddha mengatakan mereka, nah, bukan aku. Biasanya kalau baca Abinha ya Paccawekkhana Patang itu aku adalah pemilik ya, karmaku sendiri. Nah, ini ada maksudnya. Mengapa Sang Buddha itu mengatakan mereka? Ya karena Sang Buddha dan para arahat lainnya itu sudah ya tidak menimbulkan ya kama-kama yang baru. Artinya kama-kama yang baru ini
sudah tidak ada lagi ya bagi Sang Buddha dan para arahat lainnya. Ya, tetapi Sang Buddha dan para siswanya masih bisa menerima ya kama wipaka, ya akibat-akibat dari kebaikan dan keburukan yang dilakukan pada kehidupan masa lampaunya. Dan ini harus dipahami Bapak dan Ibu, bahwa Sang Buddha dan para arahat itu sudah tidak menciptakan kama yang baru, tetapi masih bisa mendapatkan atau buah kama yang lama berbuah, ya seperti cerita Bante Moggallana, ya walaupun sudah arahat masih berbuah ya kama buruknya, ya yang pada kehidupan lampaunya pernah membunuh dua orang tuanya. Nah, sehingga pada zaman Sang Buddha, Bante Moggallana ini ya masih bisa menerima kama buruk, yaitu meninggal ya karena dibunuh, disiksa, dicincang dan sebagainya. Artinya para Sang Buddha dan para arahat masih bisa menerima buah dari kama masa lampau. Nah, oleh karena itu harus kita pahami. Ya, harus kita pahami dan harus kita mengerti ya, kita saat ini juga apa yang kita alami adalah akibat dari perbuatan masa lampau kita yang sebenarnya lebih dominan yang masa lampau kita. Nah, kemudian ya didukung oleh faktor-faktor kehidupan saat ini sehingga menghasilkan buah-buah kama yang ada pada diri kita. Dan apa yang kita alami saat ini ya tentunya juga ada sangkut pautnya ya, dengan perbuatan-perbuatan kita. Lalu apa Bante yang membedakan kita satu dengan yang lainnya? Yang membedakan kita dengan satu yang lainnya adalah kama, adalah perbuatan yang disertai oleh kehendak. Ya, baik perbuatan ini yang kita lakukan melalui pikiran, ucapan, dan perbuatan badan jasmani. Makanya dikatakan tadi bahwa semua itu tergantung dari apa yang kita lakukan, tergantung apa yang kita lakukan, maka itulah yang akan kita warisi. Nah, kalau kita mengatakan masih kita, itu artinya bahwa makhluk yang masih putu-jana karena masih menganggap adanya aku, ya adanya diriku, karena telah masih belum benar-benar memahami Dhamma ya secara total, ya secara penuh. Ya, nah kembali lagi mengapa di dunia ini ada yang berumur panjang dan ada yang berumur pendek. Nah, Sang Buddha menjelaskan, dikatakan seseorang yang berumur pendek ya pada kehidupan sebelumnya ya seseorang melakukan ya tindakan ya keburukan seperti membunuh ya makhluk hidup. Nah, mereka yang membunuh makhluk hidup ya ketika meninggal, ya ketika mengalami kematian, maka akan terlahir ya di alam menderita, ya di alam sengsara. Tetapi ketika mereka terlahir sebagai manusia, maka ia akan memiliki usia yang pendek, dan ini bukan tanpa sebab. Ya, jadi jangan bingung. Nanti ada yang berprasangka kehidupan kita diatur oleh yang Maha Pencipta, ya, diatur oleh yang makhluk yang paling tinggi yang ada di duniawi. Tidak, secara konsep Buddhis, ya kita adalah pencipta kehidupan kita sendiri. Ya, kita adalah arsitek atau perancang. Ya, perancang kehidupan kita sendiri. Ya, tergantung dari apa yang kita lakukan, maka itulah yang akan kita warisi. Maka itulah yang akan kita dapatkan. Ya, kita tidak bisa bergantung dengan makhluk lain. Karena kita yang bisa menciptakan kehidupan kita dengan sebaik mungkin, maka kita berhak ya untuk mendapatkan kebahagiaan itu sendiri. Nah, kebahagiaan itu sendiri Bapak dan Ibu tidak bisa ya didapatkan hanya sekedar Anda beraspirasi
sekedar Anda berdoa itu tidak bisa. Tetapi Sang Buddha pun mengatakan ketika seseorang ingin berumur panjang, ya ketika ingin berumur panjang, maka seseorang harus mengetahui jalannya, ya harus mengetahui alurnya, mana yang mengarah kepada usia panjang, maka itulah yang akan kita lewati. Nah, ketika seseorang ingin berumur panjang, maka seseorang harus menghindari pembunuhan makhluk hidup, ya menghindari pembunuhan makhluk-makhluk yang tentunya memiliki napas. Ya, oleh karena itu, ya, di ajaran Sang Buddha itu sangat ditekankan untuk menghindari ya pembunuhan makhluk hidup, ya walaupun sekecil apapun. Sekecil apapun makhluk tersebut, ya hendaknya kita hindari. Ya. Yang dulunya suka membunuh makhluk hidup, ketika setelah mengerti Dhamma dan memahami Dhamma, maka saat inilah untuk menghindari. Ya karena ada cerita ya, mengenai seorang istri Brahmana ketika yang singkat ceritanya ingin mempersembahkan makanan kepada tamu. Nah, kemudian beli ke pasar, tidak ada orang yang jual daging. Ya, akhirnya apa? Akhirnya kambingnya peliharaannya dia potong. Nah, ketika dipotong, kemudian terjadilah pelanggaran pembunuhan makhluk hidup, dan ternyata akibat dari membunuh ya kambing tersebut, maka si istri Brahmana ini mengalami ya kelahiran ya sebanyak bulu kambing ya, atau bulu domba. Ya. Maka dari itu sebanyak itulah mengalami kelahiran ya sebagai ternak ya kambing. Nah, kemudian selama itu pula lah hidupnya itu selalu sengsara, artinya dipotong. Ya, lehernya dipotong terus, kemudian lahir lagi menjadi kambing, menjadi domba, dipotong terus lehernya. Itu sangat merugikan, ya, sangat merugikan diri kita sendiri. Ya, ketika kita melakukan pembunuhan, ya sebenarnya itu mengurangi kehidupan kita sendiri, ya mengurangi masa kehidupan kita. Barang siapa yang membunuh makhluk hidup, ya sama saja membunuh diri kita sendiri, memotong usia. Apa pentingnya Bante usia panjang? Itu penting. Ya, penting berusia panjang. Kenapa? Dengan berusia panjang, ya seseorang bisa banyak ya melakukan kebajikan, bisa banyak melakukan aktivitas ya berupa hal-hal yang bermanfaat ya di dalam kehidupan saat ini. Ya karena banyak kebajikan, memiliki parami yang cukup, jika tidak di kehidupan saat ini yang mencapai tingkat kebebasan akhir dari duka, maka bisa ya parami tersebut bisa kita dapatkan, kita miliki pada kehidupan selanjutnya. Jika tidak terlahir ya di alam surga, ya alam yang lebih tinggi lagi, ya kemudian lahir di alam manusia, ya bisa mencapai tingkatan-tingkatan kesucian. Ya karena para sawaka Buddha itu kalau mau baca ya para sawaka Buddha, siswa-siswi Sang Buddha itu mereka banyak melakukan parami ya kebajikan seperti Bante Moggallana, Bante Sariputta, ya bukan semata-mata menjadi siswa utama, tetapi mereka banyak melakukan kebajikan ya parami-parami itulah kemudian para Bante siswa-siswanya tersebut ya sebenarnya telah banyak melakukan kebajikan, artinya melengkapi parami. Ya oleh karena itu ya seseorang yang ingin memahami Dhamma, ya mengerti Dhamma, marilah sekarang kita belajar Dhamma, mempelajari suta-suta. Ini juga penting ya, belajar suta-suta. Tapi Bante, suta itu kan hanya untuk para Bante, tidak. Ya suta itu juga bisa kita baca ya untuk kita sendiri ya sebagai semangat motivasi bahwa inilah ajaran Sang Buddha. Nanti ketika belajar kemudian dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian selanjutnya ketika seseorang yang berumur panjang ya harus menghindari pembunuhan makhluk hidup. Nah, dan seseorang yang melakukan
yang seseorang yang berumur pendek, ya tentunya yang mereka lakukan adalah yaitu membunuh makhluk hidup. Nah, kemudian yang kedua, ya mengapa Bante kok ada orang yang sakit-sakitan dan ada orang yang sehat? Ini juga ada sebabnya. Ya, ada sebabnya. Nah, dikatakan seseorang yang sering sakit-sakitan karena kehidupan masa lalunya, masa lampaunya, ia yang suka menyakiti makhluk hidup. Ya, yang suka menyakiti hewan-hewan. Tentu bukan hanya hewan, Bapak dan Ibu, suka menyakiti orang lain, suka menyakiti orang-orang yang berada di sekitar kita. Mereka yang sering menyakiti orang-orang yang berada di sekitar kita, maka sesuai dengan konsep hukum karma, ya barang siapa yang menanam, ya barang siapa yang menabur, maka merekalah yang akan menuai. Dan ketika kita menyakiti orang lain, suatu saat pun juga kita akan disakiti oleh orang lain. Ini konsep hukum karma itu benar-benar adil, ya benar-benar adil dan tidak bisa terbantahkan. Ya, maka dari itu mereka yang menghindari pembunuhan makhluk hidup, tidak menyakiti makhluk hidup, ya maka hidupnya itu akan sehat. Ya walaupun sakit, nanti dia sebentar juga sehat. Ya artinya bahwa ini adalah kondisi yang dimana pada kehidupan masa lampau kita jarang menyakiti makhluk hidup, tetapi kita mengasihi makhluk hidup. Oleh karena itu hindari menyakiti makhluk-makhluk hidup, hindari menyakiti orang-orang yang berada di sekitar kita. Mari mulai menyayangi, mengasihi mereka dengan sepenuh hati. Barang siapa yang menyakiti makhluk lain, maka suatu saat pun kita akan tersakiti. Tetapi barang siapa mereka yang mengasihi makhluk lain, kita pun juga akan dikasihi. Ya, dengan diberikan kesehatan kepada diri kita, ini dapat bermanfaat untuk diri kita. Artinya punya kesehatan yang baik, itu adalah hal yang sangat baik. Yang dimana ketika kita sehat, kita bisa banyak melakukan aktivitas dan melakukan kebaikan-kebaikan lainnya. Beda kalau orang yang sakit, ya memang masih bisa ya berbuat baik, tetapi sangat terbatas. Ya sangat terbatas, berbeda kalau orang sakit. Nah itu kalau orang sakit itu terbatas, tapi kalau orang sehat, nah orang sehat itu bisa melakukan kebajikan ya sebanyak mungkin, yang beda dengan orang sakit. Oleh karena itu, barang siapa yang ingin sehat, maka hindari ya pembunuhan makhluk hidup, menyakiti makhluk hidup. Bagaimana caranya Bante supaya kita sehat? Ya kita mulai dengan melepas makhluk hidup atau pangsan, itu juga bisa. Artinya mengurangi penderitaan makhluk lain, melepaskan penderitaan makhluk lain, nah artinya kita memberikan kehidupan kepada mereka. Mereka tidak tersakiti, kita pun juga akan memperoleh manfaatnya, yaitu berupa kesehatan. Nah ini juga penting ya, ketika Anda pangsan, jangan hanya sekedar pangsan, tetapi Anda tidak mengerti apa tujuan pangsan. Nah tujuan pangsan itu adalah agar makhluk lain supaya terbebas dari kematian. Yang kedua, terbebas dari kesakitan. Begitu pula dengan kita pun manfaatnya, kita akan memperoleh usia panjang dan juga sehat. Ya, percuma kalau umur panjang ya tetapi sakit-sakitan. Nah, ini adalah perbedaan-perbedaan kita di masyarakat, ada yang sehat dan ada yang sakit. Mereka yang sehat, mereka yang sering mengembangkan cinta kasih, memberikan kebahagiaan kepada makhluk lain, tetapi mereka yang sakit-sakitan, merekalah yang menyakiti makhluk lain. Nah, kemudian yang ketiga, mengapa di dunia ini ada yang buruk rupa dan ada yang rupawan. Nah, di sini dikatakan oleh Sang Buddha, mereka yang buruk rupa adalah mereka yang memiliki ya karakter yang suka pemarah. Mereka yang suka pemarah, mereka yang suka jengkel, kemudian apa-apa mudah marah dan sebagainya, emosi. Nah ini ketika ia terlahir menjadi manusia, maka ia menjadi orang yang buruk rupa. Tetapi ketika mereka terlahir di kehidupan selanjutnya, maka mereka akan terlahir di alam yang menderita.
Tetapi mereka yang memiliki wajah yang rupawan, ya, mereka adalah orang-orang yang memiliki pengendalian terhadap kemarahan, pengendalian terhadap kebencian, ya, karakternya yang dulunya marah, ya, sekarang ya berusaha untuk menjadi lebih tenang, lebih damai, ya, menyikapi segala suatu masalah itu ya dengan tenang. Ya, jika Anda punya masalah apapun, ya sebisa mungkin Anda harus tenang terlebih dahulu. Ya, jangan terbawa emosi, jangan terbawa suasana hati sehingga ketika ada emosi-emosi negatif tersebut nanti akan menciptakan ya pertengkaran di dalam suatu hubungan, baik dalam hubungan keluarga maupun masyarakat luas. Ya, mereka yang mengembangkan kebaikan-kebaikan dengan cinta kasih, tidak suka marah-marah, selalu mengasihi, maka mereka akan terlahir ya menjadi terlahir menjadi wajah yang rupawan. Tetapi mereka yang suka marah-marah, jengkel dan sebagainya, maka mereka terkondisi ya terlahir menjadi buruk rupa ya ketika menjadi manusia. Ketika terlahir lagi di alam yang lainnya selanjutnya, maka terlahir di alam yang menderita. Nah, kemudian ada yang tidak berpengaruh dan ada yang berpengaruh. Ini penting ya Bapak dan Ibu. Nah, jika jelaskan bahwa seseorang di dalam kehidupan ini ya tidak berpengaruh dalam artian tidak bisa menarik orang lain dengan kata-katanya, ya, dengan kepemimpinannya, ya, itu bisa disebabkan ya kehidupan masa lampaunya ia adalah orang yang suka iri hati. Ia adalah yang suka iri terhadap pencapaian keberhasilan orang lain. Maka terkadang ini harus kita hindari bahwa kita tidak boleh ya iri hati melihat orang lain bahagia, ya melihat orang lain senang kita menjadi tidak suka, itu tidak boleh kita lakukan. Tetapi ketika kita melihat orang lain itu bahagia dan kita turut berbahagia, ya turut merasa gembira, ya syukur masih ada orang berbahagia, semoga satu saat pun juga saya juga berbahagia. Dan inilah yang harus kita perhatikan. Nah, barang siapa yang suka menyimpan iri hati, kemudian tidak menyukai keberhasilan orang lain, ketika ia meninggal ya atau mengalami kematian di kehidupan saat ini, maka ia akan terlahir dalam menderita. Dan ketika ia terlahir sebagai manusia, maka terlahir menjadi orang yang tidak berpengaruh. Maka itu ya ketika seseorang menginginkan hidupnya berpengaruh, ya maka ia harus menciptakan rasa simpati, ya kebahagiaan berupa rasa sukacita ya terhadap pencapaian orang lain. Ya, ketika sahabat kita, kerabat kita dilimpahi oleh keberhasilan, maka kita patut berbahagia. Sama ketika ada yang berbuat baik, entah itu berdana, kemudian mempraktekkan sila, ataupun melakukan kebaikan lainnya, kita juga turut bergembira, turut berbahagia. Menciptakan kondisi batin yang baik dan bahagia itu harus sangatlah penting. Artinya kita membiasakan pikiran kita diisi oleh hal-hal yang baik. Jangan biasakan pikiran kita itu diisi oleh hal-hal yang buruk, nantinya akan menjadi suatu kebiasaan, ya akan menjadi suatu habit yang ketika kita melihat orang lain bahagia, kemudian kita menjadi tidak suka. Ketika melihat orang lain mendapatkan apa yang mereka dapatkan, kita menjadi tidak suka, tidak bahagia. Nah, ini harus kita hindari. Nah, ini adalah mengapa di dunia ini seseorang berpengaruh dan tidak berpengaruh. Nah, selanjutnya, mengapa Bante kok ada yang miskin dan ada yang kaya? Nah, ini dijelaskan bahwa di kehidupan masa lampaunya seseorang yang miskin saat ini ya karena ia jarang berbagi, jarang memberi, ia pelit,
ia kikir, ia tidak mau berbagi. Nah, tetapi ketika ia kaya, ya, ketika seseorang kaya, maka pada kehidupan masa lampaunya ia adalah orang yang gemar memberi, ya gemar berbagi, ya suka memberi kepada siapapun. Nah, dijelaskan pula ketika seseorang yang kikir, ya yang pelit, ya tidak suka berbagi ini, ketika meninggal ia akan terlahir di alam menderita. Tetapi ketika ia terlahir sebagai manusia, maka ia akan terlahir menjadi orang yang miskin, ya serba kekurangan. Ya, kemiskinan ini sebenarnya adalah suatu penyakit yang paling berbahaya. Ya, tentu kemiskinan di sini adalah kemiskinan secara materi maupun kemiskinan secara batin. Nah, seseorang yang kemiskinan secara materi maka kecenderungan memang tidak semua, ya, maka ia cenderung bisa melakukan tindakan-tindakan keburukan seperti pencurian, nah seperti perampokan, kemudian penodongan, bahkan bisa mengakibatkan pembunuhan, ya disebabkan oleh kemiskinan, ya. Nah, tetapi tidak semua, ya, walaupun kemiskinan orang kaya pun juga pejabat apapun, ya, walaupun pangkatnya tinggi, ya bisa saja mencuri. Bagaimana mencuri? Ya korupsi. Nah, ini juga termasuk bagian dari mencuri. Ya, oleh karena itu, ya, ketika ingin kaya di kehidupan saat ini dan selanjutnya, ya harus mengembangkan faktor kerelaan atau kedermawanan. Nah, ini juga penting. Ya, selain Anda punya usaha, ya usaha di dalam pencapaian untuk materi, yang harus ditunjang oleh kebajikan. Nah, mungkin Bapak dan Ibu pernah berpikiran, saya bekerja keras dari pagi sampai pagi, tetapi ada orang yang bekerja cuma santai, ya dari pagi ya setengah hari, tetapi hidupnya itu sukses. Ya, mengapa saya dari pagi sampai pagi kerja tidak pernah sukses? Itu apa perbedaannya, Bang? Perbedaannya adalah dari tadi, ya dari perbuatan kita sendiri. Kalau suatu usaha, ya pekerjaan itu jika ditunjang dengan kebaikan, ya dengan kama-kama baik, maka bisa menciptakan pencapaian yang lebih baik lagi daripada seseorang yang bekerja tetapi tidak punya kebajikan. Itu pun walaupun sekuat apapun bekerja, tidak akan mendapatkan, ya pencapaian berupa kesuksesan, ya dalam mendapatkan materi. Yang sudah dijelaskan ya di dalam Didikan Dasuta, bahwa kebajikan itu adalah suatu cara untuk memperoleh apa yang kita inginkan, suatu cara mendapatkan apa yang kita inginkan. Semua itu bermula dari kebajikan. Kebajikan ini akan menjadi kondisi seseorang yang memperoleh keberuntungan dan keberhasilan. Ya, terkadang memang banyak, ya umat Buddha, ya mengharapkan berkah, ya mereka kemungkinan tidak mengerti, tidak paham, ya kemudian meminta, ya kepada benda-benda mistis, benda-benda yang dianggap bisa memberikan rezeki, memberikan keberuntungan. Sebenarnya ketika Anda menginginkan keberuntungan dan keberhasilan itu, di Buddhis sudah ada caranya, yaitu Anda harus mengembangkan kerelaan, ya kedermawanan. Berkah itu sendiri pun juga akan datang kepada diri kita. Nah, karena di awal saya katakan bahwa kita adalah pencipta kehidupan kita, maka kitalah yang harus berusaha untuk memperoleh jalan ya menuju kebahagiaan, jalan menuju kesuksesan. Oleh karena itu kitalah yang harus menjalankannya. Ya, bukan hanya sekedar berdoa, bukan hanya sekedar meminta, tapi dengan praktek nyata di dalam kehidupan sehari-hari. Ketika Anda ingin memperoleh, maka yang terpenting adalah Anda harus memberi. Bagaimana Anda bisa menikmati buah mangga, tetapi Anda tidak pernah, ya, menanam, ya, dalam artian kecuali Anda beli, tetapi beda. Ya, tapi ketika Anda menanam buah mangga, maka Anda bisa mendapatkan buah mangga dari hasil sendiri, bukan dari orang lain.
ya, dari hasil dari payah kita sendiri. Nah, ini penting juga Bapak dan Ibu ketika melakukan kebajikan. Nah, satu kebajikan itu akan menghasilkan ya buah kama yang banyak. Ya, akan menghasilkan buah kama yang banyak. Ya, seperti Anda menanam bibit, ya bibit seperti bibit mangga, satu bibit mangga tersebut apabila sudah tumbuh kemudian berbuah akan menghasilkan buah mangga yang begitu banyak. Begitu pula dengan kebajikan kita, walaupun cuma satu atau sedikit akan menghasilkan buah kama wipaka yang begitu banyak. Tetapi satu keburukan pun juga akan menghasilkan buah kama buruk yang begitu banyak. Oleh karena itu, satu kebajikan akan menghasilkan buah yang banyak, satu keburukan pun juga akan menghasilkan buah kama buruk yang banyak. Ya, ini adalah imbang ya antara kebaikan dan keburukan. Ya, tidak ada ya. Nah, tidak ada bersebelah. Artinya kama baik dan kama buruk ini sama-sama menciptakan buah kama yang sama ya. Ketika kita melakukan kama yang baik, maka hasilnya adalah kebahagiaan. Nah, ketika kita melakukan keburukan, maka hasilnya adalah penderitaan. Nah, ini pentingnya Bapak dan Ibu, ketika seseorang ingin kaya di kehidupan selanjutnya, maka ya harus mengembangkan kerelaan, kedermawanan. Ya, nah selanjutnya di sini dijelaskan ada seseorang yang berkelahiran rendah dan ada yang berkelahiran tinggi. Nah, mereka yang berkelahiran rendah ini pada kehidupan lampaunya mereka adalah seseorang yang tidak memiliki rasa hormat. Ia adalah orang yang sombong, ya tidak mempersilahkan orang lain duduk, tidak mempersilahkan para petapa duduk, tidak mempersilahkan para petapa ya untuk menempati tempat yang telah disediakan dan sebagainya ya. Nah, ketika ia tidak memiliki rasa hormat, ya maka ketika ia meninggal terlahir di alam yang menderita. Tetapi ketika ia terlahir sebagai manusia, maka ia akan memiliki ya kedudukan yang rendah, martabat yang rendah. Ya, tetapi ketika ia melakukan segala sesuatu dengan penuh penghormatan, ya misalkan berdana makanan kepada bantainya, ya diberikan dengan penuh keyakinan, diberikan dengan penuh penghormatan, diberikan dengan kerendahan hati, maka ketika terlahir sebagai manusia suatu saat akan memiliki kedudukan yang tinggi, yang martabat yang tinggi. Bisa saja terlahir di lingkungan kerajaan, lingkungan pemerintahan dan sebagainya, atau lingkungan yang memiliki martabat tinggi. Nah, tetapi mereka tidak penuh hormat, ya mereka akan memiliki martabat yang rendah. Bapak dan Ibu saudara-saudara yang berbahagia, nah, terkadang di dalam masyarakat kita ya, melihat umat yang bernama Sekara ya kepada para biku, nah, dikira menyembah bantainya ya. Tidak, Anda harus menjelaskan ya ketika Anda bernama Sekara ya kepada bante, nah itu tujuannya adalah sebagai salah satu bentuk penghormatan. Ya ketika kita mampu mengembangkan penghormatan, kita akan memiliki sifat ya kerendahan hati, tidak mudah sombong, ya tidak mudah ya tinggi hati, tidak mudah menganggap diri kita itu lebih tinggi daripada yang lainnya. Ya, Anda bernama Sekara kepada Buddha Rupang, ya, kepada Biku Sangga, ya semata-mata tujuannya sebenarnya manfaatnya bukan untuk para bantainya, tetapi untuk Bapak dan Ibu, supaya dalam diri kita terciptanya kerendahan hati. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah mengapa di dunia ini ada seseorang yang terlahir bodoh dan ada yang terlahir sebagai bijaksana. Nah, dijelaskan pula seseorang yang terlahir sebagai orang yang bodoh di kehidupan lampaunya, ia adalah orang yang tidak suka belajar, ia tidak suka bertanya ya kepada yang bijaksana. Tetapi mereka yang bijaksana ya di kehidupan saat ini, ia adalah orang yang suka belajar,
dan suka bertanya. Ia akan bertanya apa yang harus dilakukan, apa yang harus tidak dilakukan, apa yang bermanfaat dan apa yang tidak bermanfaat. Sehingga ketika ia suka bertanya, suka belajar, maka akan menciptakan kebijaksanaan di dalam dirinya. Tetapi kalau ia tidak suka bertanya, kemudian tidak mau belajar, maka ia akan terlahir menjadi orang yang bodoh. Ya, bodoh dalam sini adalah tidak mengerti, tidak mengerti mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang harus dilakukan dan mana yang tidak harus dilakukan. Nah, ini adalah 7 perbedaan ya, mengapa kita berbeda ya di kehidupan saat ini. Ya, kenapa kita berbeda? Nah, kemudian yang selanjutnya adalah seperti dia oleh katakan bahwa kita adalah pencipta kehidupan kita, tergantung dari apa yang kita lakukan. Nah, ketika Anda berbuat baik pun juga sebenarnya ada perbedaannya. Ya, misalkan contoh ya, ini serupa ya, tapi tak sama. Misalkan Anda berdana makanan, ya contohnya saja berdana bakso, ya bakso Malang ya contoh ya. Misalkan Anda berdana bakso Malang. Ya, satu orang ini yang laki-laki ini berdana bakso Malang, yang perempuan ini berdana bakso Malang juga. Nah, ketika ia berdana, ia sama dalam bentuk berdana, sama jenisnya bakso, tetapi kira-kira hasilnya sama atau tidak? Hasilnya adalah berbeda. Kama wipakanya, buah kamanya itu pun juga berbeda. Apa yang membedakannya? Yang membedakannya adalah kualitas dari batin seseorang yang memberi itu yang berbeda. Misalkan yang perempuannya ini kurang ikhlas, yang satunya yang laki-laki ini misalkan ikhlas, nah maka kualitas pencapaiannya pun juga berbeda. Misalkan ketika sudah berdana, lahir di alam surga Tawatingsa. Nah, ketika lahir di Tawatingsa pun juga berbeda ya buah kamanya. Yang ikhlas ini ya lahir di surga Tawatingsa yang memiliki misalkan kamar ya VIP, yang kurang ikhlas maka ya akan mendapatkan kamar atau tempat yang biasa-biasa saja. Maka ada cerita yaitu mengenai dewa Angkura. Nah, dewa Angkura. Nah, suatu ketika Sang Buddha ya berkunjung ke surga Tawatingsa. Ya, ke surga Tawatingsa mengajarkan abhidhamma ya kepada dewa Santosita yang dulunya adalah kehidupan manusianya. Santosita ini adalah Ratu Mahamaya yang terlahir di surga Tusita, tetapi ketika mengajarkan dhamma Sang Buddha, si dewa ini pergi ke surga Tawatingsa. Nah, suatu ketika si dewa Angkura ini dijelaskan bahwa ketika terlahir di surga Tawatingsa memiliki ya, kelebihan, memiliki pelayanan yang baik ya, daripada dewa yang lainnya. Karena pada zaman dahulu ya, di zaman Sang Buddha Gotama, bahwa dewa Angkura ini sebelumnya adalah manusia. Ia berdana kepada Bante Anuruddha. Nah, ketika ia berdana dalam bentuk ya makanan walaupun hanya sedikit, nah tetapi berdana dengan ketulusan dan keikhlasan, nah, maka ketika meninggal terlahir di alam surga Tawatingsa yang memiliki kualitas lebih daripada yang lainnya. Kemudian pada waktu pula ada ya dewa yang bernama Dewa Indaka. Dewa Indaka ini protes, Bante, kok saya sama-sama terlahir di surga Tawatingsa, kok pelayanannya saya beda. Apa yang saya dapatkan itu berbeda dengan si Dewa Angkura ini. Dia mendapatkan pelayanan lebih baik,
saya akan mendapatkan pelayanan yang kurang, dia mendapatkan tempat yang bagus, yang lebih bagus daripada saya, kenapa saya lebih kurang? Nah, ini protes ya. Dewa Indaka ini protes. Dan ternyata setelah dijelaskan oleh Sang Buddha bahwa si Dewa Angkura ini ia mendapatkan buah kama yang baik ketika berada di zaman Sang Buddha. Sedangkan yang Dewa Indaka ini dulunya berdana walaupun banyak, tetapi tidak di zaman Sang Buddha. Nah, kemudian Sang Buddha menyampaikan, ya kualitas dana itu tergantung. Yang pertama itu tergantung dari niatnya, ya tergantung dari niat kita dalam memberi ikhlas atau tidak. Yang kedua, tergantung dari siapa yang akan kita berikan. Apakah orang tersebut memiliki kualitas batin yang baik atau tidak. Apabila kita berdana kepada orang yang memiliki kualitas yang baik melalui batinnya, kemudian perilakunya, ucapannya, maka kualitas itu lebih baik daripada kepada orang yang kualitas batinnya kurang daripada yang lebih baik daripada kualitas yang baik tadi. Oleh karena itu, dalam Anda berbuat baik, hasilnya itu adalah tidak sama. Makanya saya mengambil tema serupa tapi tak sama. Artinya Anda melakukan kebajikan tetapi hasilnya itu tidak sama dengan yang lainnya. Kita terlahir sebagai manusia, kita adalah sama-sama dilahirkan. Tetapi apa yang kita dapatkan, apa yang kita miliki saat ini, hasilnya pun juga berbeda. Yang membedakan kita dengan satu lainnya adalah kama, ya kama antar perbuatan kita sendiri. Sebagai kesimpulannya, ya mari kita selalu mengembangkan praktek dhamma, yang mengembangkan nilai-nilai luhur kebajikan di dalam kehidupan saat ini. Apabila kita ingin menjadi orang-orang yang baik, maka kita lah yang harus berusaha. Ya, ketika kita ingin bahagia, maka kita lah yang harus menciptakan ya kebahagiaan itu sendiri. Kebahagiaan itu sendiri bukan didapatkan dari orang lain, tetapi didapatkan dari kita sendiri. Kita adalah pemilik perbuatan kita sendiri, terwarisi oleh perbuatan kita sendiri. Bermula dari perbuatan kita sendiri, bergantung apa yang kita lakukan, baik ataupun buruk, maka itulah yang kita akan warisi. Oleh karena itu, tempuhlah jalan baik, tempuhlah jalan yang sesuai dengan dhamma, sehingga akan menjadi suatu jalan menuju seseorang mencapai kebahagiaan, kesejahteraan, serta memperoleh padamnya dari duka atau nibbana. Sampai sata bantu kita atas, semoga semua berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Anumodana kepada Yang Mulia Santaseno atas Dhamma Desana yang telah disampaikan. Semoga menambah semangat kami dalam mempraktikkan Dhamma. Selanjutnya, pelimpahan jasa. Bagi umat yang berada di rumah, masing-masing bisa mempersiapkan diri dengan menuang air ke dalam gelas yang kosong. Ya, selanjutnya setelah kita banyak mengumpulkan jasa kebaikan, alangkah baiknya kita bagikan, kita kabarkan kepada para leluhur, para mendiang kita masing-masing, dan juga kepada makhluk-makhluk baik yang tampak maupun yang ditampak, semoga mereka berbahagia. Ya, semogalah apa yang Anda harapkan, apa yang Anda cita-citakan segera terlaksana. Ya, silakan air dituang sambil direnungkan. Yata wariwaha pura paripurente sagarang ewa mewa itu dinang bedanang pakapati nyajitang mereda untuk bhangge pamewa sami jatuh sabe beranta sangkapa sando panaraso yata menjoti raso yata
Sabitiyo vivajantu sabarogo Vinasatu mate bhavatva Tarayo sukhinti Gayuko bhava abhiva Dana sile sani changvada Pacayino jataro dhamma Padande ayuvanno sukhang Balang Detalada sukita virala buddha sasane Aroga sukita hota sahasabe nyatibi Idang wanya tenang oto sukita undu nyatayo Idang wanya tenang oto sukita undu nyatayo Idang wanya tenang oto sukita undu nyatayo Bhavatu sabha manggalang rakantu sabha dewata Sabha buddha anubhavena sadaswati bhavantu te Bhavatu sabha manggalang rakantu sabha dewata Sabha dhamma anubhavena sadaswati bhavantu te Bhavatu sabha manggalang rakantu sabha dewata Sabha sangha anubhavena sadaswati bhavantu te. Sadu, 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 sadu. Selanjutnya, penghormatan kepada Bante. Pemimpin puja bakti mengucapkan okasa. Para umat melanjutkan dengan mengucapkan Vandami Bante. Lalu bernama karat sebanyak 3 kali. Ya, bagi yang berada di rumah tidak harus bertumpu lutut, cukup dengan bersikap anjali bisa. Okasa Vandami Bante. Ya, Iwan dan Susan, Icang Buddha Pacayino, Citaro Dhamma Wadanti, Ayuwano, Sukhang Balang. Sadu, sadu, sadu. Yang Mulia Santaseno berkenan meninggalkan ruang Zoom. Baik ya semuanya, semoga sehat-sehat semua ya. Makasih. Numudana Bante. Ya, baik semuanya. Anumodana Bante. Pengumuman. Minggu depan, tanggal 9 Januari 2022, Puja Bakti akan diisi oleh Upacarika Herman Sutanto. Para umat yang bisa menambah kebajikan melalui dana paramita yang bisa dimasukkan melalui kotak dana yang telah disediakan atau melakukan transfer ke rekening BCA atas nama Yayasan Samaki Wirya. Keterangan lebih lanjut dapat dilihat di tayangan yang sedang berlangsung. Selanjutnya, pembacaan Parita Patidana dipimpin oleh pemimpin Puja Bakti. Ya, marilah kita melengkapi kebajikan kita pada pagi hari ini dengan bersama-sama membacakan Parita Pelimpahan Jasa. Andak mayang bati danang garo mase Ponya sidani katasa yananya nikata nime tesang jabakino hontu satananta pamanaka Yepiya gunawantaja maihang mata pita dayo
Deta meja pyadithawa anye majata verino sathate thanti lokasming te bumma yonika pance kacatuwokara sangsaranta bawa bawe nyatang ye patidaname anumodantu te sayang ye cimang napajananti dewa te sang niwedayung maya dinana ponyanang anumodana etuna sabe sata sadahontu awera sukajiwino kema badan capapontu tesa sasi jatang subha sadu sadu sadu. Untuk menutup puja bakti pada hari ini, marilah kita melakukan nama Karapata yang dipimpin oleh pemimpin puja bakti. Arahang Sama Sambuddho Bhagava. Arahang Sama Sambuddho Bhagava. Buddhang Bhagavantang Abhiwademi. Budang Bhagawantang Bhagawantang Abhiwademi. Swakato Bhagavata Dhammo. Swakato Bhagavata Dhammo. Dhammang namasami. Dhammang namasami. Sopatipanno Bhagavato Sawaka Sangho. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho. Sanggang namami. Sanghang Sanghang namami. Marilah kita tutup puja bakti pada pagi hari ini dengan bersama-sama mengucapkan Sabe Sata Desata Bhavantu Sukhitata. semua makhluk hidup. Semoga semua makhluk hidup makhluk hidup berbahagia. Sadu, 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 sadu. Demikian puja bakti pada hari ini telah usai. Kami himbau bagi para umat yang untuk tetap menjaga kesehatan. Saya mengucapkan mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Terimalah salam kasih dalam Dhamma. Soti Hontu. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya.